Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Syaci Purjia. Hari ini aku bakalan menjelaskan tentang ODU, beban, dan pendapatan lain. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku bakalan ngasih tahu dulu nih. Di ODU, pengelolaan beban dan pendapatan lain-lain biasanya diatur melalui modul accounting dengan mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun tertentu di dalam Chart of Account atau COA. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Definisi beban lain adalah beban yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas operasional utama perusahaan. Contohnya, biaya bunga pinjaman, kerugian penjualan aset, denda, atau penalti. Kemudian, definisi pendapatan lain adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas di luar kegiatan operasional utama. Contohnya, keuntungan dari penjualan aset tetap dan pendapatan bunga atau hasil investasi. Lalu di sini modul yang digunakannya itu ada banyak, cuman aku ngambil 3 aja. Yang pertama ada Chart of Account, Miscellaneous Journal, dan Journal Entries. Modul accounting atau akuntansi untuk mencatat transaksi dan menghasilkan laporan. Lalu ada modul asset management atau manajemen aset. Jika beban atau pendapatan terkait dengan penjualan atau depresiasi aset tetap. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang ada di ODU. Yang pertama itu ada Chart of Account atau COA. ODU menyediakan daftar akun akuntansi, Chart of Account, untuk mengelompokkan transaksi keuangan. Anda dapat membuat akun khusus untuk pendapatan dan beban lain, seperti pendapatan lain atau other income, misalnya beban bunga, keuntungan penjualan aset, beban lain atau other expense, misalnya denda, kerugian penjualan aset. Lalu di sini juga ada journal entries, fitur untuk mencatat transaksi manual seperti pendapatan dan beban lain yang tidak berasal dari aktivitas operasional utama. Lalu ada miscellaneous journal, jurnal khusus untuk mencatat transaksi lain-lain seperti pendapatan dari penjualan aset tetap, beban dari denda, atau kerugian penjualan aset. Lalu di sini ada analytical accounting untuk memantau pendapatan dan beban lain secara lebih mendetail. ODU memiliki fitur analytic account. Anda dapat menandai transaksi dengan akun analitik tertentu, misalnya proyek, pendapatan, atau beban terkait proyek non-operasional, departemen, pendapatan atau beban dari departemen tertentu. Lalu kita masuk ke fitur berikutnya, ada reporting tools, rekonsiliasi bank, dan multi currency support. ODU menyediakan laporan otomatis untuk memantau pendapatan dan beban lain dalam laporan keuangan. Kemudian ada rekonsiliasi bank. Jika pendapatan atau beban lain tercatat dalam transaksi bank, ODU mempermudah rekonsiliasi otomatis. Fitur ini cocok untuk mencatat pendapatan bunga bank, biaya administrasi bank, atau penalti. Yang terakhir ada multi currency support untuk perusahaan yang memiliki transaksi pendapatan atau beban lain dalam mata uang asing. ODU mendukung pencatatan dengan kurs mata uang terkini. Kemudian ada integrasi modul lain. Pendapatan dan beban lain dapat diintegrasikan dengan modul lainnya seperti asset management untuk mencatat keuangan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Lalu ada inventory jika ada pendapatan dari barang non-operasional. Kemudian ada expense. Beban lain dapat dimasukkan melalui modal ini untuk memproses klaim atau pelaporan. Lalu yang terakhir adalah pengaturan pajak atau taxes. ODU memungkinkan pengaturan pajak khusus untuk transaksi pendapatan atau beban lain. Contoh, pajak untuk pendapatan bunga atau dividen, pajak pengeluaran tertentu seperti denda atau beban luar negeri. Lalu kesimpulannya adalah dengan fitur-fitur di atas, ODU memberikan fleksibilitas untuk mengelola pendapatan dan beban lain secara akurat dan efisien. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan di atas mudah dipahami ya. Bye-bye.